Muhammad Iladan, Muhammad Iladan, ayo ayo Suraya Muhammad Iladan. Assalamualaikum Sobat Muhammad. Ini adalah pertama kali episode Q&A yang kita tidak live Instagram, tapi kita nanti video ini akan kita upload di channel YouTube officialnya Asmk Muhammad. Jadi jangan lupa kalian untuk semua saja yang menyaksikan ini harus subscribe, like, dan share tentu saja agar channel ini nanti berkembang dan kita semua dari jajaran media sosial atau media sosial Asmk Muhammad semakin semangat untuk membuat konten-konten yang lebih kreatif lagi di channel YouTube-nya Asmk Muhammad. Kita semua pakai sarung, pakai baju koko, beberapa dari bukan karena kita sok syar'i ya, karena emang kita ini langsung saja dari agenda kegiatan semangat subuh. Jadi ini bukan pakai sarung dan sebagainya, bukan gimana-gimana. Ini memang kita cari waktu luang setelah kegiatan semangat subuh. Sesuai dengan rencana yang sudah kita janjikan bahwa hari ini kita akan bertanya-tanya dengan orang-orang yang ada di sini. Ini adalah orang-orang di balik layar atas suksesnya raihan ini, yaitu sebagai best supporter atau supporter terbaik dalam LPI 2019 kemarin. Nah, beberapa pertanyaan kemarin sudah masuk yang kami rekap lewat akun @smk Muhammad. Nanti beberapa akan saya bacakan, ada beberapa yang mungkin saya skip karena memang ada yang tidak ada kaitannya, ada juga yang pertanyaan sama, jadi nanti kita simak bareng-bareng saja. Oke, pertanyaan pertama ini dari @fatan PSD. Kalian ini siapa sih? Kalau bertanya kalian itu siapa, berarti harus kenalan satu-satu dan kalian di Ultras fungsinya sebagai apa? Mulai dari sana dulu. Saya Supranoto sebagai Kapo Dirjen. Kapo Dirjen. Terus Saya Hafiz Albimari sebagai penabuh senar. penabuh senar. Senar ditabuh. Senar drum. Oke, lanjut. Siap. Saya Rizky sebagai Penabuh bass. Penabuh. Fungsimu apa? Tim sukses. Ini orang yang patut dilakukan. Terus Dari fungsi anggota. anggota. Usung-usung berarti ya. ya saya Eki Juanda fungsinya anggota. Anggota tim usung-usung. Terus lanjut. Saya Abadiat Manjur sebagai anggota. Sebagai anggota. Nah, baik, mereka sudah berkenalan. Pertanyaan siapa sih mereka sudah dijawab dan berikutnya ini dari saya karena ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini juga. Kita bahas sejarah dulu. Kenapa ambil nama Ultras? Karena kan kalau kemarin sempat saya browsing sebenarnya kan basis fans bola itu ada nama kayak misalkan Mania, kemudian ada apa itu ya semacam kayak hooligan dan sebagainya. Kenapa ambilnya Ultras? Alasannya kenapa sebenarnya? Siapa yang mau jawab? Ya, mungkin ini kan terbentuk sejak tahun 2017. Saat itu 2017 itu berarti kalian kelas 10. 10. Ya, itu saat itu Dharma Setia dan rombongan Dr. Mana itu kan memang latar belakangnya memang supporter sepak bola yang basisnya Ultras. Jadi dia itu menerapkan Ultrasnya itu di SMK Muhammad Iladan. Terus bedanya apa sebenarnya antara Ultras? Kan ada juga tuh yang mania-mania itu belakangnya kan. Bedanya apa antara Ultras dengan yang itu? Kalau Ultras itu mungkin kultur yang berasal dari Itali. Kalau dilihat itu Ultras itu mempunyai beberapa peraturan atau kultur itu selalu ngecen 90 menit berpakaian hitam-hitam. Ya, kebanyakan emang anarkis sih Pak. Cuma kalau di kita itu nggak dalam mentah tapi kita dicerna dulu gitu. Kulturnya. Oh, berarti warna hitam itu memang tidak bisa dirubah itu memang sudah warna bakunya dari Ultras itu sendiri? Ya, kebanyakan emang hitam, cuma ya ada yang beberapa nggak warna hitam. Berarti memang ini dari bentukan awalnya, nama Ultras itu sendiri penggagasnya berarti di angkatan 2017 itu. Berarti waktu itu angkatannya si Dharma. Oh, Dharma Teken nanti di-mention di bawah ya akun Instagramnya biar bisa di-follow itu si presidennya. Terus kemudian ketika kalian ini kan sekarang kebetulan yang di sini kelas 12 semua. Sebenarnya kru itu apakah kelas 12 semua atau ada kelas 11-nya? Ada kelas 11-nya, ada kelas 10, tapi yang paling penting itu dia. Oh, yang paling penting kelas 12. Kita ada kelas 10 kelas 4 enggak penting. Penting tapi buat
membantu lah. Oh, batu-batu. Oke. Nah, ini menarik karena mengatakan yang paling penting yang kelas 12 nya kata. Berikutnya pertanyaan berikutnya ini dari nii.nca. Kenapa capunya namanya nggak jauh beda antara pras dan tran? Pras siapa sih? Kelas 11 TKN 5 generasi kapur. Oh iya tahu itu memang sudah apa namanya? Kita siapkan buat generasi penerus. Setelah kita lulus nanti ada penerusnya, maksudnya kita siapkan dari sekarang biar dia bisa ancang-ancang punya persiapan, jadi waktu dia naik nggak akhir. Nah, terkait dengan itu pemilihan istilahnya berarti kapo atau capu sih berarti? Tulisannya capu, bahasanya kapo. Bahasa Indonesia kan harus menyesuaikan ya, lafal dengan tulisan sama. Pemilihan kapo itu sebenarnya didasarkan atas voting atau dicari memang orang yang sudah punya pengalaman atau tahu paling banyak tentang hal seperti ini sebenarnya. Ya mungkin kalau kita dilihat itu kan kamu kan tanggung jawabnya gak cuma nyanyi, mungkin itu memegang semua emosional penonton Putra Semangka selanjutnya di bawahnya. Jadi itu yang kita lihat itu yang punya apa ya, yang kita anggap bisa menghandle itulah, jadi bisa menghasilkan teman-teman di lapangan maupun saat persiapan. Oke, terus itu tentang dari diri Ultras. Nanti mungkin kita akan nyambung banyak pertanyaan ke sana. Terus terkait dengan ini, supporter terbaik LPI 2019. Kalau saya lihatnya persiapan kalian sudah cukup panjang ya, mulai dari pengadaan kaos, saya barat desain kaos juga, meskipun ya sisanya yang menang itu aja. Kemudian ada ini juga ya, staff dan berbagai macam atribut. Kalau boleh tahu orderan kemarin sampai berapa pieces kaos, dan kalau dirupiahkan nilainya berapa? Itu kan ada 2 kloter Pak. Ya. Yang kloter pertama itu jumlahnya 763 kaos. Tapi itu sudah masuk 3 gratis untuk guru-guru lah. Pak Ustaz Maji. Yang jelas bukan untuk saya ya. Itu Pak Ustaz Pak Soleh. Ya. Dan total keuntungan itu 11.155.000. Sebentar, ini total keuntungan atau total dana yang kalian kumpulkan? Oh, bukan, kalau itu keuntungan kalau dana hampir 50 juta, berarti 45 juta. 45 Hanya satu kuartal pertama itu? Iya, satu pertama. 45 juta. Kalian pegang uang segitu banyak sendiri? Iya. Iya. Enggak, kita kan nggak semua langsung hari ini bayar semua, enggak, paling nyicil. Hari ini kelas ini, jadi kan kita kumpulin dulu, kita DP ke vendor. Waktu itu 40 juta kita produksi. Pokoknya itu keuntungan 11 juta lah. Oke, kalau saya lihat kan kalian di story-nya kalian juga sering rutin memberikan laporan keuangan lah, ini yang masuk dari kelas ini berapa, kurangnya berapa. Kalau kalian bilang keuntungan sampai 11 juta, kemudian perputaran uang dana 11 juta itu digunakan untuk apa saja biasanya? Itu kita mulai gunakan itu kan pas apa ya, awal uji coba sama Semangka di Tambor itu kita udah mulai gunakan uang itu, walaupun kita belum tahu seberapa keuntungan, tapi kan yang penting tercatat aja. Kita ambil buat beli aqua, terus untuk beli bas 2.300.000, untuk beli slider 1.350.000, untuk banner 20 meter 600, 3D yang belum sempat terpasang juga udah jadi itu. Oke. Total berarti sebenarnya kalau saya lihat kan dari persiapan itu ya kita semua bisa nilai kalau itu nggak murah sih, dan kita pun kalau dengar angka 11 juta mungkin kita tahunya itu banyak ya, besar, tapi ketika dikonversikan dengan apa yang mereka keluarkan terkait dengan atribut itu juga artinya setimpal lah dengan apa yang mereka keluarkan. Cuman kembali ke tadi itu terkait dengan 3D yang akhirnya tidak terpasang ya, karena ternyata setelah diketahui direncanakan akan dipasang di semifinal, tapi dengan keikhlasan yang butuh waktu lama harus kita terima, kita akhirnya gugur di 8 besar. Berarti kan kalau sudah merencanakan itu dan produknya sudah jadi kan? Sudah. Diapakan sekarang?
Iya. Disimpan. Sementara masih disimpan. Mungkin kalau ada event berikutnya bisa kita pakai. Rencananya buat lulusan. Nah, Rencana buat Lulusan. Oke, dicatat ya rencana buat lulusan. Berarti kita harus ada satu hal yang harus kita nantikan dari teman-teman Ultras 3D seperti apa yang nanti mereka akan tunjukkan. Kemudian lanjut dari masih dalam ini ajang LPI 2019. Dari kita kan berarti main berapa kali ya? Tiga. Di Hulu, terus Wonogiri dan di Pekalongan. Dari tiga itu yang menurut kalian paling susah dilupakan, paling berkesan atau ya semuanya itu yang mana? Satu-satu dari Ambar. Dari pertandingan match ketiga. Match ketiga berarti yang lawan Semangga. Match ketiga. Match ketiga. Sama. Oh, gue malu sama. Match pertama. Match pertama. Match ketiga. Ketiga. saya match pertama. Match pertama. Alasannya match pertama di antara semua yang milih match ketiga. Mungkin saya apa ya? Saya tuh malah kaget ya, lihatnya itu cuma berapa 6 kelas, tapi ternyata di lapangan itu ternyata lebih dari ekspektasi gitu. Ternyata ramainya malah melebihi. Kayak saya kan sebenarnya pas technical meeting yang kan saya kan mau komplain kok, lu dibakar lagi, udah teman-teman kan jelek lapangannya. Ternyata itu udah ada tribunnya, jadi memudahkan supporter beraktivitas. Oh iya kan, iya, iya, istilahnya kita sebut ambal-ambalan sebagai itu. Terus yang tadi menyebutkan match ketiga, ada yang mau memberikan alasan kenapa match ketiga susah dilupakan atau match paling berkesan? Match 3 jujur dari saya pribadi, saya berpikirnya kita match ketiga lawan SMA Negeri 1 Kajen. Perkiraan kita dari kru, kita nggak menganggap remeh, cuman kita berpikiran kita mungkin bisa menang, kita optimis lah, optimis bisa sampai Ya, optimis memang harus bangun tetap pasti, cuman kan ya mungkin belum rezeki dan itu saya rasa sangat membuat mental para kru ngedon sih, soalnya kita udah percaya sama kemenangan. Berarti yang ketika kemudian tendangan terakhir yang waktu itu membuat kita jatuh fanatik kalah. Yang kalian pikirkan itu adalah, aduh, ini tim Hamka gagal ke final, gagal ke semifinal dan memperkecil peluang ke final jelas. Atau yang kalian pikirkan pertama kali, aduh, kayak gini gak jadi dipasang. Yang kalian berpikirannya Pak? Yang pasti kita kalah nggak bisa sampai final. Nah, baru satu mikir, ini buat apa gitu. Baru kepikiran, Tri itu udah jadi mau buat apa dijual ke sekolah lain gitu. Dan ada yang nawar, ada. Yang pasti ada, Pak. Ada yang nawar. Kita pertama coba posting kayak buat kalian sama ini 3D mampu udah jadi, tapi kok ternyata kalah, belum sempat dikeluarin. Terus ada yang minat gak? Ternyata sekolah lain ada yang komen,